sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, jangan sekali-kali meremehkan, janganlah kalian sekali-kali meremehkan minal ma'rufi, dari kebaikan, syai'an, sesuatu apapun. Walau angtalqa, walaupun hanya kebaikan itu hanya berupa engkau berjumpa akhaka, saudara engkau, biwajihin, dengan wajah, tolikin, yang berseri-seri. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun kebaikan itu hanya berupa menampakkan wajah yang berseri-seri saat kita berjumpa dengan saudara Islam kita. Ini coba hadis ini kita renungin, Masya Allah. Hadis yang sangat penting. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian sekali-kali meremehkan kebaikan. Jadi perkara itu kalau sudah dinamakan kebaikan, kita ini nggak boleh meremehkan. Kadang-kadang kita kan mengatakan, Allah kebaikan kecil aja. Kebaikan itu kecil bila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Tapi kalau kebaikan itu sendiri, itu nggak ada yang kecil, besar semua. Loh, kebaikan itu pahalanya surga loh. Surga itu kecil atau besar? Surga itu mahal. La maudhi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tanah 1 meter di surga lebih mahal daripada dunia seisinya. Jadi kebaikan-kebaikan itu gak ada istilah kebaikan itu kecil, itu tidak ada. Kebaikan itu ada yang kecil, ada yang besar bila dibandingkan dengan kebaikan yang besar. Tapi kalau kebaikan itu sendiri gak ada yang kecil. Bisa dipahami ini ya? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Jadi kebaikan apa saja ini jangan sampai kita remehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebaikan manakah yang menjadikan kita diampuni oleh Allah, dan kebaikan manakah yang menjadikan kita ini naik derajatnya. Kadang-kadang orang itu kan kebaikan-kebaikan itu diremehkan, padahal justru dari kebaikan yang itulah dia naik derajatnya. Ada seseorang, dia ini mimpi jumpa dengan seorang ulama. Ulamanya sudah wafat, ulama besar. Beliau penulis kitab-kitab besar juga. Kalau tidak salah ulamanya namanya Imam Ghazali. Syekh, bagaimana keadaan Tuan? Ini dunia mimpi ya, dunia mimpi ini beda dengan dunia nyata. Syekh, bagaimana keadaan Tuan? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, memasukkan saya ke dalam surga, memberi kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dengan sebab apa, Syekh? Dengan sebab ada hewan minum tinta saya biarkan. Jadi bukan berarti nulis kitabnya nggak diterima, apa sholatnya nggak diterima. Tidak, ini adalah
Beliau Imam Ghazali ini menyemangatkan orang yang ketemu dengan beliau tadi. Seekor hewan yang minum tinta. Zaman dulu pennya nggak high-tech, nggak bagus-bagus kayak kalian ini. Kalau pen-pen sekarang kan tintanya udah dibungkus jadi pelit, nggak hewan nggak bisa minum lagi. Dulu pakai tinta ada botolnya begitu kira-kira. Maka ada hewan minum dibiarkan oleh beliau. Gara-gara ini derajatnya naik. Jadi orang itu nggak tahu. Kadang-kadang orang tuh naik derajatnya gara-gara semut minum tintanya. Ada orang diterima oleh Allah naik derajatnya gara-gara hanya menaikkan tulisan. Ada seseorang preman ini. Suatu hari dia jalan, dia menemukan secari kertas yang di dalamnya ada lafaz Allahnya. Ini mungkin santri-santri kurang perhatian ini. Kitab-kitab ditaruh di mana-mana kan. Maka secari kertas tadi beliau ambil. Suatu kebaikan yang secara sekilas kecil. Kemudian beliau beli minyak wangi, diminyai, yang minyai preman ini. Maka kertas tadi diletakkan di tempat yang tinggi. Maka tiba-tiba ada suara, wahai fulan, gara-gara kamu memuliakan asmaku, kamu akan aku muliakan seketika jadi wali. Jadi kebaikan tuh nggak boleh ada yang kita remehkan, walaupun toh berupa menyuci lengser. Kadang-kadang kita ini nyuci lengser aja, itu untuk anak-anak bawah aja lah. Yang tinggi-tinggi ini makanya di warung aja. Jadi kadang-kadang tuh kita meremehkan, padahal mungkin gara-gara kita nyuci lengser Allah cuci hati kita, siapa yang tahu? Mungkin hanya dengan pemberian kita permen kepada teman kita, satu biji saja, menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Ada seseorang mimpi ketemu dengan ibunya. Ibunya ini dikejar-kejar api neraka. Kemudian ibunya tadi mengusir api neraka tadi dengan menggunakan sehelai kain dan sepotong daging. Maka orang tadi heran, kenapa kok ibu saya ini ngusir api dengan sehelai kain dan sepotong daging tadi? Karena ternyata di dunia amal kebaikannya hanya sepotong daging dan sehelai kain tadi. Kita ambil pelajaran dari sini apa? Sehelai kain diterima oleh Allah, sepotong daging diterima oleh Allah. Sudah menjadikan seseorang itu bisa dilindungi dari api neraka. Maka kebaikan apapun jangan ada yang kita remehkan, semua kita muliakan dan semua kita kerjakan. Insya Allah. Kenapa orang tuh meremehkan kebaikan? Nah, sekarang di sini ada satu pertanyaan. Kenapa orang tuh meremehkan kebaikan? Orang tuh meremehkan kebaikan bisa karena dua faktor, dua penyebab. Penyebabnya yang pertama, karena orang tuh nggak tahu. Karena orang tuh tidak tahu bahwasannya ini adalah satu perkara yang berharga. Kita pergi ke ke tempat-tempat yang banyak tambangnya, maka di situ ada batu mulia, ada berlian. Bagi orang yang nggak tahu berliannya apa, paling kaca, maka berlian tadi dibuang. Padahal harganya ini berjuta-juta, bermiliar-miliar. Jadi orang tuh meremehkan kebaikan, penyebab pertamanya karena nggak tahu. Maka supaya kita ini nggak meremehkan kebaikan, caranya bagaimana? Ya harus belajar agama. Jadi orang tuh kalau nggak tahu tuh repot. Perkara yang berharga tidak dihargai, perkara yang tidak berharga dihargai. Ya inilah keadaan kebanyakan manusia saat ini.
kebaikan-kebaikan agama, sedekah, memuliakan orang Islam, berjumpa dengan orang Islam dengan wajah yang berseri-seri, dianggap bukan perkara yang berharga, maka nggak ada yang dikerjakan. Tapi perkara-perkara yang nggak berharga, orang kafir, dunia, orang fasik, nyanyian-nyanyian nggak jelas, malah dimuliakan, dihormati, diapalkan, diidolakan, dipajang fotonya, diingat-ingat, dimudzakarahkan. Nah, inilah akibat dari orang yang apa?